Diguyur hujan semalaman, Muara Enim kebanjiran. Maju lagi, maju lagi. Polisi terus buru adik ipar pemilik distro anti mahal. Rahmat Darmawan dan legend pemain Sriwijaya FC inginkan Sriwijaya FC berjaya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, Lintas iNews Sumsel juga akan hadir dengan sejumlah berita dan informasi menarik lainnya selama setengah jam ke depan. Bersama saya Elza Renata, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, akibat intensitas hujan yang sangat deras pada malam hari kemarin, beberapa wilayah kelurahan di kota Muara Enim terendam banjir setinggi hampir 2 meter. Akibatnya warga harus mengungsi dengan bantuan petugas BPBD. Setelah banjir yang melanda beberapa kawasan dalam kecamatan kota Muara Enim akibat hujan yang cukup deras pada malam hari kemarin, sempat membuat warga meninggalkan rumah karena tingginya air. Di beberapa wilayah, air bisa mencapai ketinggian hingga 2 meter. Untuk itu, petugas BPBD harus membantu warga meninggalkan rumah yang terendam. Namun saat ini, air sudah kembali normal dan warga yang sempat evakuasi sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Seperti inilah kondisi pasca banjir yang melanda beberapa kawasan dalam kota Muara Enim malam kemarin yang terkena dampak banjir yang membuat panik warga yang berada di pinggiran Sungai Aur di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Pasar 2, Kelurahan Air Lintang, dan beberapa lokasi lainnya. Ketinggian air hingga mencapai 2 meter. Ratusan warga terpaksa, terutama anak-anak dan lansia, diungsikan dengan bantuan perahu karet dari tim BPBD. Kejadian yang terjadi saat tengah malam ini membuat sebagian warga tak sempat untuk menyelamatkan barang-barang. Mereka hanya pasrah dan hanya bisa menyelamatkan diri, terutama anak-anak dan lansia. Salah satu warga yang terkena dampak banjir menceritakan kejadian malam kemarin di mana air secara tiba-tiba datang karena memang kondisi saat itu hujan deras hingga mereka tidak sempat menyelamatkan barang berharga. Dengan kejadian ini, warga berharap pemerintah untuk mencarikan solusi agar kejadian banjir tidak terus terulang. Karena setiap hujan deras, kondisi wilayah mereka bisa dipastikan akan terulang lagi. Namun saat ini air sudah kembali normal dan warga mulai membersihkan dan menjemur barang-barang yang terendam banjir. Pasca banjir yang setiap hujan banjir di sini, kami warga R.A. Kartini mengharapkan pemerintah supaya jeli, supaya bisa mengatasi banjir yang ada di Jalan R.A. Kartini ini. Ya, ada solusi. Kalau kemarin itu jam berapa kejadian itu, Pak? Kalau yang malam kurang itu? lebih dari jam 11. 11 ya. 11 itu mulai naik, terus sampai surut-surutnya jam setengah 6. Sementara Abdul Razik Putra selaku Kalaksa BPBD saat dikonfirmasi membenarkan bahwa timnya telah membantu mengevakuasi warga yang terdampak banjir dengan menurunkan personil dan perahu karet. Dari Muara Enim, Edin Satria, iNews melaporkan. Pasca tertangkapnya bos distro anti mahal oleh petugas kepolisian, polisi terus memburu satu pelaku lagi, yakni adik ipar Antoni yang diduga telah melarikan diri keluar kota. Kepolisian Polrestabes Palembang terus mengembangkan kasus pembunuhan yang menewaskan penagih koperasi simpan pinjam atas nama korban Anton Eka Saputra yang mayatnya dicor di bak mandi oleh bos distro anti mahal Antoni. Pasca ditangkap di Padang, Sumatera Barat, Antoni terus diperiksa selama 24 jam dan hingga kini kasus pembunuhan sadis tersebut masih dalam pendalaman polisi. Secara terpisah, Antoni tidak disatukan dengan tersangka Pongki yang sebelumnya telah ditangkap terlebih dahulu di Batam. Dengan ditangkapnya dua pelaku Antoni dan Pongki, tinggal tersangka Kalf yang belum ditangkap, yaitu adik ipar Antoni yang masih buron. Sementara toko distro anti mahal yang menjual pakaian tersebut masih diberikan garis segel polisi. Begitu juga dengan rumah mahal milik bos distro di Pasar Satelit Mas Karebet juga masih diberikan garis polisi.
Pihak keluarga korban Anton Eka Saputra yang saat ini berada di Lampung Barat, mereka meminta semua pelaku bisa ditangkap dan nantinya dihukum mati. Untuk diketahui, korban Anton Eka Saputra, 25 tahun, tewas terbunuh oleh sebuah perencanaan yang didalangi oleh bos distro yang memiliki pinjam hutang sebesar 10 juta rupiah. Anton memiliki 2 anak yang masih kecil dan merantau di kota Palembang, mengontrak di Suaksimpur, Sukabangun. Saat ini anak dan istrinya telah kembali ke kampung halaman mereka di Lampung Barat. Dari Palembang, Tim Liputan iNews melaporkan. Modus merusak pintu belakang toko, seorang pelaku pencurian bobol minimarket di Tanjung Barangan. Hebatnya, selain menguras barang dagangan, pelaku juga mengambil uang di mesin ATM. Aksi pelaku sempat terekam kamera CCTV. Sebuah minimarket di Jalan Tanjung Barangan, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, dimasuki pencuri pada Senin dini hari kemarin. Dalam rekaman CCTV minimarket, pencuri mengambil rokok dan sejumlah barang dagangan lainnya. Tidak hanya itu, pelaku juga menguras uang yang ada di ATM. Berdasarkan rekaman CCTV itu, pegawai minimarket melaporkan pelaku pencurian ke SPKT Polrestabes Palembang. Menurut keterangan pegawai minimarket, pencuri masuk ke dalam toko saat toko tutup dengan modus merusak pintu belakang. Akibat aksi pencurian ini, toko mengalami kerugian hingga 7 juta rupiah, sedangkan pihak bank ditaksir mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Jempol pintu, terus ngambil apa dia di toko? Kalau di kami di toko, Iya, ngambil apa tuh? Berapa bungkus? Banyak. banyak Pak, sama ATM di bawah. Oh, ATM dibawa juga. Oh, kerugian toko jadi berapa tuh? Kemudian sekitar 7 jutaan Pak. 7 juta lebih ya. Itu kejadian kapan? Kalau kejadiannya itu malam Pak. Malam. Aku tahunya pagi tadi. Oh, toko tutup waktu malam. Sementara itu, untuk pelaku masih dalam pengejaran petugas kepolisian Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Viral di media sosial, belasan kepala desa di Kota Prabu Mulih terima mobil dinas usai dilantik penjabat wali kota Prabu Mulih. Diakui pemerintah kota, mobil tersebut digunakan untuk operasional kepala desa. Selamat pagi, pemirsa Prabu Mulih viral. 12 kepala desa di Kota Prabu Mulih mendapatkan mobil dinas jelang pemilihan kepala daerah viral di media sosial. Dalam unggahan videonya, mobil tersebut dibeli sebagai penunjang aktivitas kepala desa. Pengadaan mobil dinas Kades sendiri menjadi pro dan kontra di masyarakat. Penjabat PJ Wali Kota Prabu Mulih Elman mengatakan mobil dibeli melalui anggaran dana desa tahun 2024 dengan anggaran 284 juta per unit dengan tujuan untuk mempermudah kinerja kepala desa serta dapat digunakan masyarakat sebagai pengganti mobil ambulan. Itu mobil operasional desa. Bukan mobil operasional desa. Itu jadi di sumber APBD kita. Jadi ada ADD. Jadi dari dana desa dari APBN tetap, tapi dari ADD kita. Jadi menyupport kalau seandainya ada keperluan orang sakit, ada seluruh keperluan. Nah, kan kita ketahui seperti Talang Batu, Sinarama jauh kan bisa apapun. Ya tekankan itu. Jadi mobil operasional desa. Menanggapi pembelian kendaraan operasional kepala desa, Tokoh Pemuda Kota Prabu Mulih Adi Susanto, harusnya pemerintah kota serta kepala desa membeli mobil ambulan untuk masyarakat daripada mobil dinas mengingat jarak tempuh wilayah Kota Prabu Mulih yang tidak jauh. Mengingat anggaran tersebut, apapun yang hasil dari pemerintah itu uang dari masyarakat, kembalinya harus ke masyarakat. Sepertinya kalau memang ada program yang jelas untuk menganggarkan uang negara itu kepada para kades, ya intinya mobil ambulan salah satunya yang akan berguna bagi masyarakat apabila mungkin ada yang melahirkan atau yang butuh ke rumah sakit ataupun ada yang meninggal dunia ataupun kepentingan yang lain, itu kan mobil tersebut sangat digunakan oleh masyarakat. Dan kita lihat juga pembelian 12 unit SUV sendiri mencapai anggaran 3 miliar 408 juta rupiah. Dari Prabu Mulih Bere Brima, iNews melaporkan. Sementara itu, Satuan Unit Reskrim Polsek Seberang Ulus 1 Palembang meringkus 2 pelaku penusukan yang menyebabkan korbannya meninggal dunia dan luka-luka. Motif penusukan lantaran kesal ditegur oleh para korban.
Hendy, pelaku penusukan yang menyebabkan seorang pria tewas dan 4 lainnya luka-luka pada hari Rabu kemarin, tak berkutik usai ditangkap unit reskrim Polsek Seberang Ulus 1 Palembang. Keberadaan pelaku terendus petugas berdasarkan keterangan saksi dan ditangkap beberapa jam usai melakukan penusukan. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 2 bilah senjata tajam. Menurut keterangan polisi, pelaku Hendy merupakan pelaku utama penusukan yang menyebabkan korbannya meninggal dunia. Motif penusukan sendiri hanya karena pelaku tak senang ditegur oleh korban. Sementara usai menangkap pelaku Hendy, polisi kemudian melakukan pengembangan dan menangkap pelaku Rifki yang juga menusuk para korban hingga mengalami luka berat. Pelaku kami amankan di daerah Kertapati. Siapa gimana, Bang? Di tempat terpisah. Gitu, Bang. Jadi ada yang di Kertapati, ada yang di daerah kota. Untuk saat ini berdasarkan keterangan saksi, alat bukti, barang bukti yang sudah kita kumpulkan di lapangan, untuk sementara 2 orang yang sudah memenuhi unsur untuk kita tetapkan sebagai tersangka pada peristiwa 351 yang mengakibatkan meninggal dunia maupun yang mengakibatkan luka berat. Akibat ulahnya, kedua pelaku dijerat masing-masing dengan pasal 351 KUHP dan pasal 170 KUHP dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, tradisi memandikan pasangan pengantin di sungai masih lestari. Informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi. Dia sholat kita gimana? Kalau nggak bisa ya terletak. Siraman kolbu di MNC TV. Rambutnya bagus. Pakai sampo aja kok. Kilau uang kaget dan bedah rumah di MNC TV. Kita berdua pengen belajar gimana caranya dapetin ikan. Kontes Ambiar Indonesia 2023 Hanya di MNC TV. Bismillah, aku siap. DMD Panggung Rezeki The Java. Take Me Out Indonesia di MNC TV. Kontes Suara Bintang live di MNC TV. DMD Panggung Rezeki The Java. Terbaru DMD Panggung Rezeki The Java. Berbagai profesi dari berbagai daerah di Jawa dan sekitarnya bisa tampil di sini. DMD Panggung Rezeki The Java di MNC TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, fun football bertajuk Reuni Legenda Sriwijaya FC tersaji di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Coach Rahmat Darmawan yang pernah berjaya meraih double winner di tahun 2027 lalu ingin Sriwijaya FC kembali ke marwah juara dengan segudang prestasi. Musim depan harus bangkit naik ke kasta Liga 1 Indonesia. Juga kami informasikan telah kehilangan kunci. Coach Rahmat Darmawan sebagai pelatih di era 2007 bertemu dengan pelatih era 2012 Kashar Tadi dalam reuni legenda Sriwijaya FC di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring. Sejumlah nama beken seperti Ket Kayam Bagams, Budi Sudarsono, Karis Cilianto, Tantan, Ferry Rutin Solo dan beberapa ex-timnas lainnya yang pernah merasakan juara bersama Sriwijaya FC, 4 gol tercipta dalam pertandingan ini. Tim mata dengan arsitek Rahmat Darmawan berhasil mencetak gol lewat Wijay dan Kayamba, sementara tim hati yang dilatih Kashar Tadi dicetak Tantan dan Budi Sudarsono. Pertandingan diselesaikan dengan adu penalti dengan skor 7-8 untuk kemenangan tim hati. Dalam keterangan persnya, Coach Rahmat Darmawan mengatakan begitu emosional melihat atmosfer supporter dan warga Sumatera Selatan. Momentum ini harap bisa mengembalikan Sriwijaya FC sebagai klub juara dan disegani. Hal senada disampaikan mantan striker Sriwijaya FC Ket Kayam Bagams yang sedih dengan nasib Laskar Wongkito yang 5 musim terjerambab di Liga 2. Ia ingin semua bersatu mengangkat Sriwijaya FC ke Liga 1. Dan saya tentu mengimbau para supporter untuk ayo sama-sama kita kembalikan marwah, kita kembalikan kebanggaan Sriwijaya FC untuk bisa kembali menjadi tim yang kuat, tim yang disegani di Indonesia. Dan insya Allah semua cita-cita itu akan bisa terlaksana kalau kita semua punya keinginan yang kuat, punya kesepahaman
dan punya satu visi yang sama, satu arah, satu tujuan. Karena Sriwijaya FC, saya dapat sejarah itu di Liga Indonesia. Iya, saya senang. Tapi sekarang itu saya bilang kita harus dukung Sriwijaya. Kalau di bawah, di atas juga. Bukan hanya di atas. Itu sekarang kita Sriwijaya mau dukungan penuh dari masyarakat. Ya, jangan fight itu. Semua harus jadi kompak untuk Sriwijaya bangkit lagi. Reuni legenda Sriwijaya FC ini merupakan inisiasi pendiri Sriwijaya FC Syahrial Usman dan mantan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, tim futsal MS Putri memastikan diri menjadi runner-up pada Liga Futsal Profesional Wanita musim 2023-2024 di Muara Enim. MS Putri berhasil mengalahkan Binau Angels dengan skor 6-3. Setelah kemarin sempat kalah pada pertemuan dengan Muara Enim United 2-1, MS Putri Tangerang akhirnya berhasil meraih kemenangan setelah mengalahkan Binau Angel dengan skor akhir 6-3 pada laga lanjutan Liga Futsal Profesional Wanita di Gor Sepak Takraw Muara Enim. Hasil ini memastikan MS Putri berada di posisi kedua Liga Futsal Profesional Wanita 2023-2024 dengan jumlah poin 21. Sempat tertinggal 2-0 di awal pertandingan, tim besutan Aris Pratama ini akhirnya bisa merubah keadaan dengan skor 4-2 pada akhir babak pertama. Dengan terus mempertahankan tensi permainan, berkostum hijau-hijau MS Putri terus menekan hingga akhir pertandingan dan berhasil merubah keadaan secara drastis dengan skor akhir 6-3. Sang kapten Nopita berhasil menerjemahkan keinginan pelatih di lapangan dan membawa kemenangan bagi timnya. Tadi kita di babak pertama sempat penurunan grafik permainan, tapi alhamdulillah setelah kita bikin gol, tim mulai grafiknya naik lagi dan kita bisa mencetak angka. Di babak kedua juga sempat kita penurunan konsentrasi lagi karena stamina ya salah satu faktornya, karena kita kemarin juga habis pertandingan yang cukup ketat, kita masih dalam pemulihan, jadi kita tampil maksimal hari ini alhamdulillah. Sementara itu, usai mengalahkan Elip FC dengan skor 7-1, Muara Enim United memperoleh total poin 19. Mendapatkan tim besutan Saryono harus puas berada di posisi ketiga klasmen. Meski bermain di depan pendukung, Muara Enim United tetap tidak menurunkan permainan. Dari hasil ini, Kebumen United menempati posisi puncak klasmen disusul oleh Malaka Samudra Putri dan Muara Enim United di posisi ketiga. Untuk pemain terbaik diberikan kepada Alia Ananda Hendrita dari Kebumen United, sedangkan top scorer diberikan kepada Nisma Fransida Rusian dari Kebumen United dengan 13 gol. Ketua Harian Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar mengatakan, pelaksanaan liga kali ini terbilang sukses meski harus ada peningkatan untuk fasilitas pendukung. Peran tuan rumah yang bisa menarik minat penonton untuk datang kali ini sangat tinggi dan sangat diapresiasi. Selain itu, melalui liga ini juga, Michael berharap nantinya akan muncul bibit baru pemain yang bisa menjadi punggawa tim futsal wanita Indonesia. Dari laga ini juga diharapkan menjadi gambaran kekuatan dan kemampuan tim futsal wanita yang akan membela Indonesia nantinya. Liga Pro untuk wanita, dan tuan rumah kali ini dari Muara Enim sangat luar biasa, berhasil mengungkapkan masa dan juga membuat acara dengan sangat meriah. Dan tadi juga sudah kita umumkan pemenang untuk Liga Wanita tahun ini, yaitu dari Kebumen. Kita berharap untuk Liga Putri tahun depan akan bisa semakin seru dan kompetitif, dan harapannya semua prestasi yang berhasil diukir tahun ini, tahun depan akan ada peningkatan lagi. Dari Muara Enim, Edwin Satria, iNews melaporkan. Pemirsa, di Kota Lubuk Linggau memiliki tradisi dan upacara unik bagi pasangan pengantin yang baru saja melaksanakan pernikahan. Tradisi unik ini adalah mandi kasai atau memandikan pasangan pengantin di sungai. Uniknya, saat mandi mereka disaksikan orang sekampung. Beginilah keseruan tradisi ritual mandi kasai atau memandikan pasangan pengantin ke sungai di Kota Lubuk Linggau. Untuk memandikan pasangan pengantin dimulai dengan iring-iringan menuju sungai. Antusias masyarakat pun terlihat untuk menyaksikan tradisi budaya yang unik ini.
Uniknya, untuk menuju ke sungai pengantin dinaikkan ke tandu yang diberi nama Joli Jempano. Tandu ini berbentuk angsa, kemudian ditandu oleh kerabat dan teman-teman pasangan pengantin menuju ke sungai terlebih dahulu. Dilakukan ritual dimulai dengan memutar-mutarkan tandu secara berulang kali. Arak-arakan juga disertai dengan pukulan gong, tabuhan rabana, dan sorak-sorakan sanak keluarga, kerabat, dan teman-teman. Ketika mereka sampai di sungai, pimpinan adat mulai memandikan kedua mempelai sambil mendoakan kedua mempelai. Tradisi mandi kasai memiliki dua makna, yakni sebagai tanda bahwa kedua mempelai telah meninggalkan masa lajangnya dan memasuki kehidupan rumah tangga baru. Upacara adat mandi kasai telah dilaksanakan di wilayah Kota Lubuk Linggau sejak abad ke-14 sebelum pengaruh Kesultanan Palembang sampai ke wilayah Uluan atau pedalaman Musi Ulu pada kala itu. Jadi prosesi mandi kasai ini adalah mandi pengantin yang dilaksanakan setelah usai acara perserdekahan. Jadi setelah persedekahan selesai diadakan prosesi ini, di mana maknanya adalah yang pertama melepas masa lajangnya ya. Jadi tidak ada lagi masa-masa dia masa muda itu untuk menuju ke jenjang rumah tangga itu harus ditinggalkan. Kemudian dia membersihkan diri sebelum memasuki rumah tangga. Jadi berarti dia itu sudah siap untuk melaksanakan kehidupan berumah tangga ke depannya. Maka dia harus dibersihkan dulu. Sayangnya, tradisi unik ini sudah jarang ditemui di masyarakat Kota Lubuk Linggau. Dikarenakan tradisi ini rumit dan prosesinya pun juga memakan waktu yang cukup lama. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews Sumsel pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel Senin sampai Jumat setiap pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.